Umat sekalian yang terkasih, ada seorang anak bernama Palma. Anak itu sifatnya bagus, perangainya bagus, menyapa orang dengan halus, sopan, dan ramah. Kehadirannya disukai oleh semua orang. Pokoknya bagus segala-galanya. Saya pikir anak itu diberi nama Palma karena lahir pada Minggu Palma. Ternyata dugaan saya meleset. Anak itu diberi nama Palma karena diambil dari nama asal dari ayah dan ibunya. Palma berarti Palembang, Magelang. Jadi ayahnya dari Palembang, Sumatera Selatan, mamanya dari Magelang, Jawa Tengah. Umat sekalian yang terkasih, hari ini seluruh umat Katolik di seluruh dunia, mulai dari Roma pusat sampai ke pelosok-pelosok dunia, merayakan Minggu Palma atau juga kita sebut Minggu Daun. Hari raya ini membuka rangkaian pekan suci. Kita semua diajak untuk melahirkan cinta bakti dan hormat kita kepada Kristus. Banyak orang mengeluk-elukan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan upacara meriah. Mengapa Yesus memasuki Yerusalem? Bagaimana Yesus memasuki Yerusalem? Mari kita resapkan. Dia menunggang seekor keledai. Dia diterima oleh orang-orang yang rendah hati, rakyat sederhana. Yesus tidak memasuki kota suci Yerusalem untuk menerima penghargaan. Sebaliknya, Yesus masuk ke Yerusalem untuk dicambuk, dihina, seperti nubuat Nabi Yesaya. Yesus masuk untuk menerima mahkota duri, balok titian, dan mengenakan jubah ungu. Yesus masuk Yerusalem untuk mendaki Kalvari, membawa beban kayu salibnya. Yesus masuk kota suci Yerusalem untuk mati di kayu salib. Dan disinilah martabat rajawinya bercahaya dalam cara yang saleh, yakni takhta kerajaannya adalah kayu salib. Yesus menunggang keledai. Dalam budaya Yahudi, keledai bukanlah binatang yang dianggap hina, tetapi keledai merupakan binatang tunggangan yang terhormat. Dalam situasi damai dan untuk maksud yang luhur, seorang raja tidak mengendarai kuda, melainkan mengendarai seekor keledai. Keledai menjadi simbol perdamaian. Jadi nanti kalau di baju kaos ada simbol keledai, itu berarti simbol perdamaian. Jadi kalau orang memakai baju kaos dengan keledai, itu berarti orang itu pencinta perdamaian. Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai
Karena kedatangan Yesus bukan untuk berperang, melainkan untuk mewartakan damai. Damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Damai di bumi bagi orang yang berkehendak baik. Pada zaman sekarang, atau disebut zaman now, Yesus juga membutuhkan keterlibatan keledai untuk menggenapi misinya, yakni menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Menjadi rekan kerja Yesus, menjadi penyelamat dunia. Tuhan memerlukan kita masing-masing untuk melaksanakan tugas mulia, yakni membawa damai. Di dalam keluarga sering ada pertengkaran, percekcokan antara ayah dan bunda, ayahanda dan ibunda. Ada anak yang biasanya akan mempersatukan. Anak yang baik, dia biasanya mempersatukan ayahanda dan ibunda dan membawa mereka perdamaian. Di situ anak itu dia sungguh menghayati damai, pencinta damai, dan menyalurkan damai. Itu di dalam keluarga. Kalau di wilayah rohani, mungkin sering ada juga beda pendapat, silang pendapat, tetapi mudah-mudahan kita yang hadir juga membawa damai. Bisa menengahi, memfasilitasi, dan memberikan kesempatan untuk orang menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin dan hati dingin. Sejuk hati, sejuk pikiran. Itu akan membawa damai. Orang yang hidup damai dan bisa membawa damai karena orang itu dekat dengan Tuhan. Rajin berdoa, tekun berdoa, selalu aktif di lingkungan gereja atau di wilayah rohani dan di masyarakat. Orang-orang seperti itu selalu membawa damai. Kita diharapkan untuk selalu juga membawa damai bagi sesama. Kehadiran kita semoga membawa perdamaian. Aduh, orang melihat wajah dari bapak itu, ibu itu, oma itu, opa itu, om ini, tante ini, nona itu, nyong itu, anak itu, aduh, lihat, dia baru lihat kehadirannya, lihat wajahnya saja, aduh, hati damai. Berarti orang itu punya aura positif, selalu dia menaburkan hal-hal yang baik dan positif, sehingga dia mampu membawa damai. Aduh, rasanya kalau dia tidak hadir, seperti ada sesuatu yang hilang. Kalau dia tidak hadir, rasanya seperti orang makan sayur tanpa garam. Jadi, dia amat dibutuhkan kehadirannya. Semoga dalam masa ini, pekan suci ini, dan hari suci atau hari Paskah, kita berusaha untuk membawa damai. Menjadikan hati kita tabernakel hidup. Kemana saja kita pergi, tabernakel Yesus bersemayam itu kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga kita membawa damai. Pada awal pekan suci, marilah kita secara khusus berdoa. Tuhan,
jadikanlah aku pembawa damai. Berkat dalam Gusti, salam sejuk.